Lo budut, jelek budut. Gak ada bonur gak ada katanya. Bonar. Sebenarnya saya memang sudah feeling yang jadi Andi Lau atau Yoko ini Bonar. Karena kalau memerankan itu cocok dan berhasil. Waktu itu kan suara enggak sebesar ini, masih muda dulu. Alhamdulillah sampai sekarang nih. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang kan dia tua, saya juga Oh tua. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di KMC Channel dalam program Kreasi Podcast bersama Berkreasi. Oke, masih dalam suasana Lebaran. Kami dari KMC Channel mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Iya. Dan kali ini kami kedatangan bintang tamu spesial. Di zamannya dia adalah Jabar Kondang. Woi, filmnya sangat booming dan ikonik. Bahkan mengalahkan rating serial yang cukup booming juga di zamannya. Oke, tidak banyak bacot, tidak banyak bacot, tidak banyak bicara lagi. Kami panggilkan M. Nur atau Bonar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Alhamdulillah. Iya. Gimana Lebaran di kampung? Di kampung ya alhamdulillah cukup sejuk lah, seneng lah berada di kampung. Istri di Jakarta juga seneng lah gitu. Nyaman ya? Dan lebarannya ikut pemerintah hari Sabtu. Oke. Rame nggak? Di Jakarta sih alhamdulillah rame, dan memang seperti biasa kan kita kalau lebaran pertama pasti di Jakarta. Iya. Karena kita kan banyak bersosialisasi, berhubungan Iya. dengan tetangga-tetangga, saudara lebih banyak di sana, jadi maaf-maafan dulu ya. Begitu besok harinya ba'da subuh persiapan tuh pulang ke kampung istri, dan wajib setahun sekali. Oke. Kalau nggak nangis bini. Tapi intinya aslinya Betawi ya? Asli Betawi. Oh, istri Wonosobo. Wonosobo, Orang dusun. Jawa Tengah ya. Orang dusun. Wow. Cing, ini yang unik nih dari dulu nih. Iya. Saya sebagai penggemarnya M. Nur nih. Sangat jadi pikiran, Cing. Kenapa namanya disebut Bonar, Cing? Padahal kan tulis Muhammad Nur. Bonarnya itu dari mana, Cing? Kalau diceritakan nih bisa 2 hari. Padahal Cing juga bukan orang Batak ya. Bonar itu kan kadang-kadang di film Naga Bonar itu kan Batak, Cing. Sebelum cerita minum dulu. Boleh, Cing. Bismillah. Alhamdulillah. Oke. Jadi gini, waktu itu masih SD kalau nggak salah, kelas 5 atau kelas 6 ya, saya juga lupa tepatnya. Iya. Jadi ngumpul sama anak-anak sepermainan lah gitu ya, seumuran semua. Iya. Satu gang tuh, kalau di rumah kan Jakarta Jalan Rasa Malaria di gang Langgar. Nah itu satu gang itu kan kompak tuh masih ya kita tahun sekitar 80-an waktu itu kan, kita yang hidup tahun 80-an Iya. pasti merasakan kegembiraan yang luar biasa karena Jakarta masih banyak kebun, masih nikmat lah gitu. Nah kumpullah di salah satu rumah teman, kebetulan teman itu bapaknya RT. Oke. Jadi di teras yang agak luas kita ngumpul ganti nama yuk. Itu sekitar tahun 70-an lah, 70 lebih lah ya. Oke. 70 80 lupa tepatnya kapan gitu. Ngumpul ada yang namanya Daud. Lo budut. Jelek budut. Bang Roti lewat nih. Boti lu. Boti. Akhirnya Boti. Iya. Nah, terus Namanya asli Daud. Asli Daud. Jadi Boti. Iya, Oke. terus sepupu saya tuh. Jauh ya. Nah, terus saya kan Muhammad Nur, Bonur. Gak ada Bonur gak ada katanya. Bonar. Wah, tampang lu sama ke orang Batak lu. Waduh. Nah, sejak saat itu tuh sampai sekarang. Oh iya, pada saat itu belum ada film Naga Bonar ya. Belum. ya. Itulah sejarahnya itu. Sejarahnya sih memang simple, cuma udah sangat lama dari zaman Tapi kan SD. jadi tradisi ya orang-orang boleh saya bilang Betawi ya. Rata-rata menggunakan nama-nama panggilan iya, gitu. iya. Ya seperti gini misalnya,
karena menamakan ini misalnya Abdullah dipanggilnya Dulo, padahal bagus kan Abdullah hamba Allah Dulo. Ya, lucu. Ada yang namanya Yusuf kan bagus, Ucu. Ada Maisaro namanya Ayo. Itu Betawi tuh, karena dari kecil Maisaro Ayo, kan anak kecil. Maisaro nggak bisa nyebut Maisaro kalau anak kecil gitu. Jadi punya Ayo tuh gitu masih kecil. Namanya Betawi kan gitu. Misalnya Abdullah, udah dulu aja dah panggilnya biar diringkas gitu. Ya, awalnya begitu orang Betawi kebanyakan begitu. Ahmad, Ahmad. Masih nyambung. Ada di tangga saya, Mahmuri. Betul. Panggilnya Boy. Oh iya. Jauh kan? Jauh. Iya. Nama julukan itu. Oke, Cing. Pertama kali terjun ke dunia dubbing itu kapan, Cing? Tahun berapa? Kalau pertama kali terjun ke dunia dubbing itu masih kelas 3 SMA. Kebetulan saya sekolah di SMA 79 waktu itu. 79 di mana? Di daerah Menteng Pulo. Oke. Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Dulu sih SMA 8 KJ, kelas jauh lah gitu. Iya. Akhirnya berdiri sendiri jadi 79. Nah, saya kelas 3 aktif di teater awalnya. Awalnya aktif di teater. Teater sekolah ya? Teater Sanggar Dwi Karya namanya. Terus juga ikut-ikutan ke teater Molek daerah Cempaka Putih sama almarhum sutradara Rindra namanya itu dulu. Beliau kakaknya Rio. Kakaknya Rio ya dapat kakaknya. Iya. Alhamdulillah begitu lagi aktif-aktifnya teater tiba-tiba ada orang Jepang yang tinggal menikah di Kebun Siri. Dia ada proyek dan Suli Suara, film Sensei, film animasi Jepang. Oke. Jadi disitulah kebetulan dari Sanggara tersebut ada namanya Bang Komar, almarhum juga dia. Bang Komar itu sutradara teater juga. Kebetulan saya juga awalnya sama Bang Komar itu. Akhirnya karena dia yang dapat job, ada proyek nih. Akhirnya saya diikut sertakan. Jayadi juga tuh, Boy Muki, Hendarto, Aryo, almarhum udah almarhum kan ya? Aryo, itu banyak tuh. Jadi saya tuh udah satu angkatan tuh sama mereka semuanya, Bang Alek, Bang Po Uni, semuanya tuh. Tahun berapa tuh, Cing? Sekitar tahun 89-90 lah. Kelas 3, 89-90. Nah semenjak itu akhirnya udah namanya Sanggar Lia waktu itu, dubbing sama satu perusahaan Viva Pro kalau nggak salah itu salah satu PH dia yang mengadakan recordingnya dia, sama Tuan Otani namanya. Akhirnya udah mulai tuh RCTI waktu itu di RCTI. Oh di RCTI. Masih pakai decoder. Akhirnya kita mulailah latihan, terus dubbingnya itu tepatnya bulan apa tahun berapa juga. Kayaknya masih tahun yang sama 90. Nah itulah mulai dubbing film apa tuh namanya Sensei, Satria Baja Hitam. Terus sama ada namanya film Prancis tuh Emily judulnya, yang ibu guru yang itu agak booming juga lumayan itu. Dan dubbingnya tuh di salah satu studio di Pluit, yaitu studio Iramatara. Nah, begitu awalnya itu. Terus sampai sekarang aktif dah. Dari Viva pindah kemana lagi, Cing? Dari Viva, setelah itu kan banyak tuh dubbing lagi, ya kan. Akhirnya alhamdulillah ikut juga Sanggar Prativi waktu itu. Nah tiba-tiba ada juga pada saat ada juga dulu Idola tuh, Maria Untu, saya ikut juga di situ, di CAF juga banyak lah. Alhamdulillah kebetulan memang waktu itu kan suara enggak sebesar ini, masih muda dulu. Masih remaja. Jadi banyak dibutuhkan gitu. Jadi laku lah suara waktu itu. Alhamdulillah. Akhirnya ya udah sampai saat inilah itu. Sempet di Galur juga ya, Cing? Di Galur di Erva Selaras juga Galur. Pak Richard itu. Pak Richard, alhamdulillah. Dulu anaknya tuh manggil Om ya? Manggil Om. Sekarang manggil Mas. Iya. Berarti anaknya sekarang tua ya? Cing muda ya? Dulu pendiam anaknya itu, nggak tahu siapa namanya tuh. Karena pencicilan ya? Iya, 2 orang itu. Di sana tuh saya gendut-gendutnya di sana tuh, agak gendut. Kenapa? Makan terus. Jadi setiap disediain sama yang punya. Setiap yang punya sama yang punya tuh disiapin makanan. Cing mau mana? Berkah berarti, Cing. Ntar dulu jangan pulang dulu makan. Nih udah dibeliin seafood. Wah makan dulu. Sekarang balik ke anaknya, Cing.
Nah, film apa Cing yang paling paling ikonik dan membuat nama M Nur terkenal se-Indonesia? Waktu itu sih yang memang sebelum Yoko Iya. itu ada kan dulu kan itu yang masih dekoder RCTI itu ya film Satria Baja Hitam, Satria Baja Hitam? Nobuhiko, sama Sensei Iya. Masih ingat Sensei gak Iya. Cing? Ini suaranya untuk atau dialognya sekalimat lah, satu dialog. Iya. Biar mengingatkan para netizen. Ada juga di dalam Satria Baja Hitam itu ada dua peran, Iya. Nobuhiko sama Darom apa kalau salah lupa, Barom apa Darom saya lupa. Iya. Nah, kalau suara Nobuhiko suara biasa, suara Oke. remaja. Kalau Iya. yang Darom anggota Gorgomnya salah satu itu Barom apa Darom saya lupa, itu dibesar agak dibasin dikit gitu. Suara kayak kalau, gini. Ya, kalau suara Nobuhiko misalnya saya ingat waktu dia lagi disiksa tuh, Iya. dia manggil nama Kotaro. Kotaro, tolong, Kotaro. Nah, kalau Bagom ada lagi satu kerja, yaitu menghilangkan ingatannya sebagai manusia. Dengan demikian, hasil kerja kita akan luar biasa. Developer yang tahun 90-an pasti ingat suara itu. Luar biasa. Itu siapa aja Cing di Kesatria Baja Hitam yang masih aktif sekarang? Kayaknya ada Pak Adang Sudarto. Pak Adang Sudarto ya. Adang Sudarto, Tapi sekarang udah nggak aktif. nggak aktif. Ya. Oke. Dia, karena sudah begitu waktu itu kan sempat kan kita Sulis Suara ditiadakan. Iya. Zaman Pak Harto, Menteri Penerangannya waktu itu kalau nggak salah. Harmoko. Pak Hartono. Oh ya Pak Hartono. Iya. Iya. Nah, itu padahal zaman Harmoko kan enak tuh ada Betul. apa kalau kita dabar jadi ada namanya kerja, istilahnya tenaga kerja jadi banyak gitu istilahnya kan. Tapi begitu dihapuskan dabar sedih semua itu. Iya. Waktu itu masih dikontrak sama Indosiar. Wah, bagaimana ini? Akhirnya banyak yang pindah bagian. Iya. Karena dubbing sudah ditiadakan, banyak yang pindah bagian, ada yang juga keluar dari Indosiar, ada yang pindah bagian ke produksi, ke promo on air. Saya salah satunya pindah bagian ke on air promo dulu. Panel promo. On air promo, ada yang ke bagian asisten administrasi, macam-macam lah itu. Nanganin apa tuh, Cing? Hah? Nanganin apa tuh on air promo? Kalau on air promo saya waktu itu kebetulan jadi asisten administrasi, nanganin promo-promo program yang akan ditayangkan, misalnya teaser, thriller, segala macam program-program ini. Saksikan ini. Nah, itu saya yang ngurus, bukan yang voice overnya. Voice overnya saat itu? Voice overnya saya pernah ikut gantiin, waktu itu masih Mas Dino namanya kalau nggak salah. Terus Mas Dino sudah ini gantiin Agung Izul Haq tuh, dulu masih di Indosiar dia. Ya, sekarang kan TV One. Ya. Terus baru siapa namanya waktu itu Toro. Toro ya itu. Iya. Nah, balik ke film ikonik Yoko. Itu prosesnya gimana sih? Casting atau gimana? Prosesnya itu waktu itu ada film, memang Pak Bahar ini sudah katanya dia menurut cerita dia sama salah satu Diki Rahman, dia dabar Diki Rahman juga, dia diskusi ini yang jadi Yoko siapa kira-kira ya, menurut cerita nih yang saya dengar. Akhirnya Bonar aja Pak katanya, Mas cocok itu suaranya katanya. Akhirnya ya Pak Bahar sama. Sebenarnya saya memang sudah feeling ini yang jadi Andi Lau atau Yoko ini Bonar. Alhamdulillah pada saat itu akhirnya saya terpilih gitu. Dan sukses filmnya aja. Alhamdulillah sukses. Keren. Sampai pernah baca di Bintang Indonesia tuh. Luar biasa. Pernah juga tuh ditayangkan di Pesta Indosiar tuh. Iya. Samad Laode, Riri Badari sama istri beliau juga tuh pernah. Untuk pengisi suaranya Untuk pengisi suaranya itu. Dan saya pernah ikut itunya, Cing. Ikut lomba acting mirip Yoko. Menang nggak waktu itu? Runner up, juara 2. Alhamdulillah. Karena saya Yoko hitam. Coba saya keputihan ya. Iya. Bisa menang. Namanya Yoko lokal. Yoko lokal. Oke. Dan setelah itu karena Encing sangat nempel banget sama Andy Lau. Hampir semua film Andy Lau di Indosiar itu menggunakan suara Encing ya. Iya. Karena sangat nempel. Iya. Alhamdulillah sampai sekarang nih. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang kan dia tua, saya juga tua. Iya.
Iya benar-benar. Sampai yang terbaru filmnya. Iya. Dari pihak ya stasiun TV mana mau nayangkan misalnya film Andi Lau terbaru. Nah, Itu pasti pasti saya dicari diminta. ya? Dicari ya? Biasanya tuh kadang-kadang yang salah satu PH lah yang Iya. diminta untuk nanganin film movie-nya Andi Lau. Harus Akhirnya- M Nur nih. Makanya begitu. Ya udah. Tapi yang bener Cing, emang menempel banget suaranya. Sengol-sengolnya itu dapet. Nah, selain film ikonik mungkin punya pengalaman unik Oh, sebagai dubber selama jadi dubber. Hmm. Entah lucu, entah horor atau apa. Ada nggak Cing? Kalau pengalaman unik itu yang apa namanya, kalau enak sih enak terus ya. Enak terus Ada ya. yang lucu nih, Iya, lucu, iya. lucu tapi mengerikan juga sebenarnya. Lah? Saat kami lagi dubbing film Dharmendra waktu itu India ya, Iya. apa Bang Jimen, Bang Alek, Bang Oke semuanya itu di studio Iramatara. Iya. Itu kan lagi fighting tuh film Betul. India. Nah, Bang Oke sama pacarnya yang sekarang sudah jadi istrinya, Oke. Mbak Undri, Mbak dapet Undri, juga. iya, iya. Dia lagi ngobrol-ngobrol, nggak pacaran, ngobrol aja karena lagi antri kan nih. Kita yang lain lagi dubbing di dalam. Itu tuh sama almarhum Pak Rengga Takengon PD-nya. Oke. Nah, Bang Oke sama Pak Undri, dia lagi ngobrol-ngobrol di depan. Oke. Katanya tiba-tiba ada preman-preman yang preman 4 apa berapa orang itu lagi jalan iseng nih. Iya. Pacaran nih, dipikir mungkin asisten rumah tangga yang kerja di salah situ. satu rumah-rumah fluid kan banyak kan Iya, orang-orang betul. Chinese lah itu yang Iya. kayak royong gede-gede, sangkanya mungkin pembantu gitu, asisten rumah tangga lah. Di asik nih pacaran, nah Bang Oko langsung tersinggung dong. Iya. Udah ribut kan tuh, berani dia kan. Bang Oko orangnya kacau juga ya. Sel. Akhirnya kita lagi dubbing tiba-tiba yang teriak, Bang Oko berantem, gue berantem. Wah, kita yang lagi fighting di studio? adegan di studio adegan film India langsung kabur, nyerah. Oh, itu bantuin Bang Oko yang lagi dikerubutin. Wah, kita berantem itu. Seriusan Iya, ini? dia pakai pisau lagi. Yang orang-orang itu. Yang preman-preman itu ya? Iya, yang preman pakai pisau. Akhirnya mereka kabur, kalah. Wah, dipikir sendiri, nggak tahu banyak pasukan di dalam studio. Wadah keluar semua kan. Udah, akhirnya karena dekat kantor polisi, preman-preman itu diamankan. Mereka udah masuk taksi tuh, udah mau kabur karena macet, mereka nggak berhasil. Nggak bisa ya? Udah habis di kantor polisi. Itu banyak juga apa namanya ojek-ojek sepeda yang ikut mukulin itu preman-preman itu. Udah minta ampun, akhirnya kita udah selesai. Dia ditangkap karena kan kadang megang pisau dia, Iya. tajam. Nah itu akhirnya udah kita kembali ke studio kerja lagi. Nah salah satu polisi datang tuh ke tempat kita, gimana kasusnya, mau dilanjutin apa gimana? Tadi siapa yang udah Pak, cukup Pak, bebasin aja Pak. Gak apa-apa, yang penting sudah jerah dia gitu. Udah akhirnya kita nggak mau nuntut. Tapi Nah unik gitu, ya? iya makanya Unik pas banget itu. itu unik Lagi karena adegan lagi adegan berantem, berantem tiba-tiba keluar berantem juga. Itu namanya praktikum, Mas. Luar biasa. Aduh, gile. Nah, suka duka jadi dubber apa, Cing? Kalau suka dukanya ya, kalau dukanya sih kayaknya nggak ada ya. Dukanya nggak, senang aja sih jadi dubber ya. Kalau sukanya kita kalau memerankan itu cocok dan berhasil seperti Oke, Yoko. iya. Alhamdulillah setiap saya memerankan suatu peran, alhamdulillah lumayan berhasil. Hampir setiap yang saya perankan berhasil karena kan PD tahu kan jenis Iya. suara saya, misalnya suara siapa. Jadi alhamdulillah selama ini sampai sekarang ini Iya. alhamdulillah masih cocok. Nah kalau misal yang dukanya itu kalau saya dapat peran film yang nyerocos, wah artikulasi kan, wah, apalagi udah usia seperti ini. Sekarang kan saya sekarang ini sering dapat film-film peran-peran negro. Tahu sendiri negro nge-rap iya, segala macam. Wah itu saya kadang-kadang lama jadi proses dubbingnya ulang lagi. Itu dukanya. India, Oke. India sih masih lumayan lah, alhamdulillah masih bisa. Dharmendra kita ya, ini kan. Tapi pernah jadi naratornya ini ya, apa? Apa Cing? Thomas. Iya, Kita pernah bikin di sini iya, juga. di sini juga Sama ya. di salah satu. Iya, PH di sana. Di sana. Tanjung Duren. Iya. Oke. Jadi dimanapun Thomas itu berada, naratornya tetap Cing ya? Iya. Karena kan kalau Thomasnya kan beberapa kali kan diganti kan, Iya. sesuai dengan castingnya. castingan gitu Iya, loh. iya.
Nah unik tuh ada yang unik juga tuh. Apa itu? Karena saya narator Thomas kan Iya. banyak tuh laku tuh CD-CD-nya tuh, Iya. ya kan. Nah saya pernah belanja di Pasaraya, Iya. lagi nyari sepatu sport. Iya. Tiba-tiba ada yang kenalin salah satu ininya pramuniaganya Iya. laki-laki. Mas, mohon maaf mas, itu udah tahun berapa saya lupa gitu. Mas Daber ya? Kok tahu? Ya saya kayaknya Bapak Mas Daber Thomas yang ngisi narasi. Iya. Foto-foto mas. Kenapa emang? Wah, jangan saya malu. Saya kan artis di belakang layar. Gak apa-apa nih buat anak saya. Karena saya ntar seneng. Karena dia Penggemar. seneng sama Thomas. Iya. Yuk, foto. Udah mau. Itu Tapi tuh. bisa tahu Makanya ya? saya bingung. Bingung Kok ya? padahal saya cuma bilang nanya sepatu, nanya ukuran segala macam. Tapi dia langsung kenalin suara saya. Suaranya khas. Iya, mungkin pemberian dari Allah mungkin. Iya. Apalagi kalau udah film-film yang udah dah. Ya benar. Iya, Ya benar. benar. Oke, Jing. Supaya nggak boring dan tegang, kita ke season berikutnya. Oke. Yaitu season Games. Siap. Ini ada 10 pertanyaan, Jing. Waduh. Tapi pertanyaannya sih gampang-gampang aja, Cing. Pertanyaan memilih ya, Cing ya? Iya. Oke, yang pertama. Kalau disuruh milih, pilih jadi dubber atau pengarah dialog? Daber. Kenapa? Karena resikonya nggak berat. Oke. Pekerjaannya juga nggak terlalu ribet. Jadi tinggal dubbing, Tinggal datang, dubbing, iya. pulang. Iya. Itu. Kalau pengarah dialog, Oh. seharian ya. Wah, seharian di situ aja. Oke. Bisa kemana-mana juga. Iya, benar. Oke, yang kedua. Pengarah dialog terlambat atau operator yang terlambat? Mendingan mana? Mendingan ini pengarah dialog. Karena kadang-kadang operator dipercaya juga sama pengarah dialog di telepon, udah jalan aja tanpa gua. Oke. Kalau Dubber udah pada pinter. Oh, Iya. kalau pengarah dialog terlambat, gak ada operator, gak bisa Wah, jalan ya. bisa jalan. Tetap aja nunggu. Bahaya tuh. Oke, yang ketiga. Pilih dubber freelance atau dubber kontrak? Kayak di ikat terbang dulu. Kalau ini enakan double freelance. Karena kontrak kan waktunya office hour, nggak bisa kemana-mana. Misalnya udah di situ aja. Paling habis Dari itu ya? pagi sampai. Nah, jadi untuk sampingannya malam. Nah, itu udah capek kan lah. Kalau udah freelance kan enak, kita bisa ngatur waktu. Betul, Kapan kita bisa dubbing, kapan kita bisa untuk keluarga dan lain sebagainya. Berapa tahun tuh, Cing? Waktu jadi dubber kontrak? Waktu jadi double kontrak kira-kira berapa ya? Dari tahun lupa ya, tahunnya 94 Iya. sebelum Indosiar on air. Iya. Ya, itu kita buat film dulu di kontrak tuh. Kalau nggak salah 94 atau 94 lah. 94 sampai waktu itu sekitar 4 tahun atau 3 tahun itu sampai ditiadakan double. Oh, Nah, iya. Tapi kan akhirnya boleh lagi tuh. Ada lagi. Terus lagi akhirnya Nyambung lagi ya? nyambung lagi. Oke. Protagonis atau antagonis kalau disuruh milih? Protagonis. Karena terbiasa jadi Terbiasa. protagonis. Kalau antagonis, suara harus suara harus. atau harus iya, ini ya. benar. Apalagi kalau jadi monster ya. Nah, itu bisa serap tuh jadi monster tuh. Aduh. Oke. Terus kelima, pilih film kartun atau film realis? Film realis karena karena penyebabnya alasannya karena film realis itu bisa kita belajar. Film realis itu kadang-kadang ada film yang kita bisa belajar di situ. Iya. Misalnya film sejarah, film tentang nabi. Oke. Kan. Kalau film kartun jarang gitu loh. Tapi kan lebih mengeksplor suara kalau kartun. Kartun iya, cuma enak kalau kartun animasi lebih baik kita yang animasi yang mentah. Oh, Istilahnya jangan kita menciptakan iya, karakter ya. nah itu enak tuh. Iya. Kita bebas berkreasi, tapi kalau film kartun yang kita tinggal dubbing itu kurang nikmat. Biasa aja gitu maksudnya. Oke. Iya. Iya. Oke, berikutnya. Diam menunggu casting atau bergerak minta-minta casting?
Kalau minta jangan, nggak. Iya. Lebih baik kita diam nunggu callingan ada casting. Gitu. Oke. Ada casting. 7. Banyak waktu untuk keluarga, tapi sepi job. Atau banyak job, tapi nggak ada waktu buat keluarga. Wah, berat tuh. berat. Tanyanya berat. Jadi pilih yang mana, Cik? Ya lebih baik banyak job, tidak ada waktu untuk keluarga, karena kan kita sebagai suami tanggung jawab menafkahi keluarga. Jadi banyak Enak, job, Om. tapi Iya. nggak ada Lebaran keluarga libur ya. seminggu kok. Minggu juga bisa libur ya, Cik? Iya, bisa libur minggu. Oke, yang ke-8. Pilih studio kecil tapi nyaman, atau studio besar tapi banyak aturan. Studio kecil nyaman. Nyaman, Kalau ya? banyak aturan kita ribet juga. Ribet ya? Ribet, betul. Oke. Ke-9. Lupa bawa handphone atau lupa bawa dompet. Waduh, itu berat lagi tuh. Lebih baik lupa bawa dompet, karena kalau lupa bawa handphone repot itu, kita tiba-tiba ada ridap di sini atau revisi di sini, kita nggak tahu. Betul. Kita udah pulang baru kita lihat, wah, Ya, udah sampai rumah ya. sampai Rumah di mana, Cing? Hah? Rumah di mana? Rumah Menteng Dalam, Menteng Dalam. Kecamatan Tempat Dekat. Tiba-tiba ridapnya di Pluit. Fluid atau nggak di Bintaro. Aduh. Kalau tidak ada Jauh, ya. dompet kan nggak apa-apa ya kan, paling biasanya dompet itu isinya SNK, Iya. duit. Kadang-kadang kalau uang Online, Om. ada di ini juga, di handphone kan bisa juga. Iya. Kita bayar transfer atau sekalian gitu. Nah kalau dompet yang penting, apalagi kalau kita berkendara, yang penting kita nggak melanggar aturan, aman. Aman ya. Iya. Oke, Cakep. Terakhir, Cing. Memilih atau dipilih? Ini berkaitan tahun 2024 nih. Waduh. Memilih atau dipilih? Ya. Kalau seandainya dipercaya jadi pemimpin nih, Jing. Wah. Memilih atau dipilih nih enaknya nih. Kalau jadi pemimpin ya, Iya. aduh, gimana nih? Tenang, Om, siapa tahu dijawab sama Tuhan yang Iya, pemimpin, Om. Betul. Ya. Amin. Minimal jadi kilura. Iya. Kilura di KMJI. Sebenarnya sih enakan dipilih ya, Iya. istilahnya, bukan kita mengajukan, Iya. tapi dipilih. Dipilih. Bukan kita mengajukan menjadi pemimpin, Iya. tapi kita dipilih oleh siapa gitu untuk diangkat jadi pemimpin. Oke. Bukan kita mengajukan diri, itu lebih baik. Tapi kan prosesnya kalau dipilih itu kan dipilih sebuah organisasi. Nah di situ karena kita dipilih, kita bisa mengajukan istilahnya syarat-syarat. Nah di situ di syarat-syarat itu kita harus tegas. Oke. Kalau mau, ayo silahkan pilih saya. Kalau nggak ya udah. Iya. Iya. Daripada dipilih nanti disuruh-suruh. Iya, itu bahaya. Aduh, di luar gak ada sama yang bahaya teh. Nggak ngelarang, Om. Oke, Cing. Selama jadi daber, pasti Cing banyak kenal daber-daber senior. Oh banyak, alhamdulillah. Atau mungkin daber-daber yang menurut Cing bagus atau favorit. Oh, gitu. Ada nggak daber cowok atau daber cewek yang Cing favoritin? Waktu itu kebetulan dubbing bersama teman-teman dari Sanggar Prativi. Iya. Waktu itu kan Sanggar Prativi terkenal dubbernya bagus-bagus karena mereka dilatih memang untuk memang untuk dubbing, ada pelatihannya mereka. Oh iya. Kalau saya sendiri kan dari teater, memang ngerasa lebih mantap. Cuma untuk kalau ada pendidikannya, kita kalau teater kan kita cenderung tinggi. Betul. Begitu dubbing ya tinggi. Nah, ayo selalu kenceng. Padahal film kan nyantai, Iya. ada turun naiknya. Nah, itu saya waktu itu dubbing di KAF, film telenovela. PD-nya itu Ferry Fadli, Bang Ferry Fadli. Mas Ferry. Di situ saya bareng banyak orang-orang senior saya lah, Sanggar Prativi, termasuk Bang Petrus, Iya. Usko. Nah, saya termasuk mengidolakan dia karena dia bagus dia. Terus Om Brur. Om Brur. Om Brur. Nah, kalau yang perempuan tuh ada beberapa lah gitu. Iya. Saya senang gitu.
Salahnya misalnya Mbak Iren, Mbak Oke, Renita, Mas Tiro. Mbak Nita Bekto. Harus mampir nih ke sini nih, ya kan? Nita Bekto bener tuh, Iya. langsung undang tuh. Sangat Jadi itu ya. disamperin. Ya. Ya, sama Mbak Renita nih janjinya Ya, mau Renita mampir belum ke ya? sini. Belum, Oh, baru iya. Iren. Om Brur juga udah pernah. Bro, ya. Udah. Sama Peji kayaknya. Iya. Oke, ada tips nggak Cing buat daber-daber pemula yang ingin jadi daber Oh, baik? Kalau tips sih ya karena kita sebagai daber, Ya. kita harus punya bakat. Awalnya itu. Kalau Harus nggak punya punya bakat, ya? bakat itu penting sekali. Iya. Yang kedua, jangan cadel lah. Nah, Oke. Kalau cadel susah. Betul. Jadi artikulasi harus jelas. Iya. Nah, saya pernah dapat tips juga dari Bang Petrus Urspon. Iya. Kalau mau latihan artikulasi, baca aja koran. Oke. Koran, cepat tutut. Nah, tapi alhamdulillah saya dapat dari situ, saya belajar. Tapi saya tidak dengan koran karena saya seorang muslim, saya pakai Quran. Oke. Masuk Quran sekalian baca baca terjemahannya, saya cepat tuh kadang-kadang karena melatih artikulasi juga. Iya. Dan sekaligus juga membaca Al-Qur'annya itu dengan ini Bismillahirrahmanirrahim, kan harus begini. Nah, Iya. itu sekalian saya niat latihan artikulasi. Iya, Terus iya, berdoa juga sama Allah, minta supaya dipermudah dan diberi kesuksesan dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Misalnya saya mau dubbing di mana nih? Ini tips juga nih buat teman-teman ya. Oke. Berdoa penting pada Tuhan sebelum kita berangkat untuk memulai pekerjaan sebagai daber. Iya. Ya, jadi minta kesuksesan. Kita udah ikhtiar nih, latihan segala macam. Nah, jangan lupa minta kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Iya. yang Maha memberi kemudahan. Betul. Supaya kita diberi kemudahan dalam memerankan supaya kita dubbingnya lancar, hasilnya baik, dan jangan ada revisi. Sering itu saya pernah tuh, ya. Yang penting latihan artikulasi itu sama rajin, ya itu aja lah, baca dan sama yang satu lagi yang tidak kalah penting ini adalah kita melihat hasil daripada dubbing kita. Oke. Karena di situ kita akan tahu, wah jelek nih gua dubbing di sini nih. Waduh gimana nih? Pas banget nih, ini enggak kurang penghayatan. Kadang-kadang situ tuh saya sampai sekarang masih nonton hasil dubbing saya gitu. Wah jelek di sini. Gimana caranya? Akhirnya kita nanti akan menemukan tuh. Kita lihat aja film-film Hollywood, film-film HBO dan lain sebagainya lah gitu ya. Kita lihat sambil melihat dia berdialog gitu. Iya. Intinya jangan merasa puas ya. Cing. Nah, itu. Harus belajar dan belajar ya. Betul sekali. Sama satu Cing. Nah. Attitude. Wah iya betul. Kalau Iya, itu. Dubbingnya bagus. Disiplin. jelek, iya. Disiplin betul. Udah susah itu, Cing. Iya. Harus disiplin. Kalau nggak disiplin, kalau jangan ngoling dia dah. Jangan ngoling dia. Kenapa emang? Dia di calling jam 1, datang jam 5. Wah. Moler semuanya itu jangan daber. Oke, Dablover, demikian tadi bincang-bincang kami dengan Daber Legend Muhammad Nur atau yang terkenal dengan Bonar, pengisi suara Yoko dalam film Return of the Kandar Heroes. Satu yang harus diingat dari Muhammad Nur atau Bonar, untuk menjadi seorang daber, attitude harus dijaga dan jangan merasa puas. Tetap belajar, dan belajar. Bukan begitu? Betul sekali. Iya. Oke, selalu stay tune di KMC Channel. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share KMC Channel dan IG. follow IG KMC Studio. Jangan lupa selalu tonton video-video keren yang menginspirasi. Video-video keren dari satu Oke. aja. Jangan lupa selalu tonton video-video keren yang menginspirasi yang lainnya. Oke, terima kasih. IG-nya. Bunyi ketawa. IG Mas Bonar boleh? Kita lupa. Yang IG Bonar ada Taufik, Facebook? benar bukan? Iya, benar. Soalnya Facebook saya atau ikut IG? IG IG aja. Oke. Oke, Dablover, jangan lupa selalu tonton video-video keren yang menginspirasi lainnya di KMC Channel dan follow IG dari Bonar Betawi. Bonar Betawi. Oke, terima kasih banyak Ya, sama-sama. Bang Bonar, Bang Muhammad Nur. Panjang banget namanya. Terima kasih atas kehadirannya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Yeay.